Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terkait riba. Sebenarnya dari awal tadi saya pun gatel pengen bahas riba. Cuma karena saya berpikir ketoke masyarakat orang siap ini, sehingga kula mboten bahas riba. Tapi karena ditanya ya mau ndak mau tak sampaikan. Nah, karena memang materi riba itu materi yang nyun sewu mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Nah, karena hampir masyarakat sak menika di segala sendi kehidupan niku sudah dalam cengkraman riba, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat jalan tikus itu semua kena riba, mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kecamatan, sampai RT, sampai bawahnya RT lagi apa? Nah, rukun kampung. Nah, niku semua sudah terbiasa dengan transaksi riba. Sehingga memang Nabi pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman yaitu semua orang akan kena riba. Faman lam yakulhu, barang siapa yang tidak makan riba, asobahu min ghubarihi, maka dia akan kena debu-debu riba. Prinsip riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, ketika si pemberi pinjaman menarik manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Jadi bunga dari uang melahirkan uang itu adalah riba. Maka kalau Bapak Ibu punya uang kok mana duit, lah itu namanya riba. Minjamkan uang dapat tambahan dengan perjanjian di awal itu namanya riba. Tapi kalau dapat tambahan tanpa perjanjian di awal, lah itu ndak riba, ndak apa-apa. Bareng jilih duit pas balekke kok ditambahi, itu ndak riba. Keporo pas balekke rameng ditambahi, gawani sate. Nah, itu riba napa mboten? Boten, tidak ada perjanjian di awal. Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita nabung di lembaga keuangan konvensional atau syariah? Baik Bapak Ibu, saya tidak akan nguliti di dalam, tapi saya akan nguliti di luar saja. Dari sisi akad yang konven itu jelas uang melahirkan uang, maka itu adalah riba. Sementara yang syariah itu di situ ada akad kerja sama, mudharabah bagi hasil. Kalau jenengan baca, nah itu bisa dibaca, nanti akan ada bagi hasil sekian persen. Boleh enggak mudharabah kerja sama itu? Boleh, karena dalam agama kita uang itu bisa diinvestasikan dengan cara mudharabah. Nah, itu bisa. Atau ada akad-akad lain yang disebutkan di perjanjian. Itu silahkan dibaca kalau di lembaga keuangan syariah. Maka sekian belas persen dari keuntungan lembaga keuangan syariah nanti akan dibagi ke nasabah. Dan lembaga keuangan syariah akan mengembangkan uangnya dalam bentuk akad yang dimaksud yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah di situ. Misalnya apa akad yang paling masyhur itu ada akad murabahah sama akad ijarah biasanya. Yang paling banyak ada dua Pak Al ya, yang paling banyak. Itu biasanya akad murabahah sama akad ijarah. Akad yang lain kurang begitu populer. Nah, cuma